Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut lagi materi. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai kebijakan moneter. Nah, kali ini kita akan membahas fokus di kebijakan fiskal. Nah, kalau kemarin kebijakan moneter membahas mengenai uang beredar, inflasi. Nah, di kebijakan fiskal ini kita akan lebih fokus membahas ke APBN. Nah, poin pertama yang harus kita pelajari yaitu pengertian kebijakan fiskal. Apa sih itu kebijakan fiskal? Nah, jadi kebijakan fiskal ini adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengeluaran atau spending dan penerimaan income yang di dalamnya terdapat unsur pajak. Nah, kalau di moneter itu kan kebijakan moneter itu kita memperbaiki kondisi perekonomian melalui mencegah kelebihan uang beredar atau memperbaiki uang beredar yang kurang atau memperbanyak uang beredar yang kurang untuk mencegah inflasi atau mencegah deflasi. Nah, kalau di sini kita akan memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengeluaran dan penerimaan. Nah, di dalamnya ini terdapat unsur pajak. Nah, dikatakan di sini bahwa kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai salah satu kebijakan makro yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dengan cara mempengaruhi pasar barang atau sektor real. Nah, keywordnya di sini adalah pengeluaran, spending, dan penerimaan income pemerintah tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, jadi dalam kebijakan fiskal ini ialah di mana segala pengeluaran pemerintah, maka pengeluaran ini sama dengan perbelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi pengeluaran ini akan selalu berkaitan dengan perbelanjaan yang dilakukan pemerintah. Nah, ini ada kaitannya dengan APBN atau anggaran pajak belanja negara. Nah, kemudian di sini menurut Keynes, kebijakan fiskal ini juga sangat penting untuk mengurangi angka pengangguran. Nah, karena melalui kebijakan fiskal ini biasanya itu pengeluaran agregat itu adalah pengeluaran penuh. Nah, jadi pengeluaran agregat ini bisa ditambah. Dan langkah ini biasanya akan menaikkan pendapatan nasional atau bisa menaikkan angka pendapatan nasional. Nah, dengan naiknya angka pendapatan nasional, maka otomatis akan menambah tingkat penyerapan tenaga kerja. Nah, jadi yang paling penting dalam kebijakan fiskal ini, fokusnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau menekan pengeluaran dan menambah penerimaan. Nah, lanjut contoh kebijakan fiskal. Nah, contoh kebijakan fiskal ini apa sih? Nah, jadi yang pertama itu melakukan penghematan pengeluaran negara. Yang kedua, mewajibkan kepemilikan NPWP untuk meningkatkan wajib pajak. Nah, jadi dengan adanya kebijakan kepemilikan NPWP, setiap orang yang sudah sesuai umurnya maka akan diberikan NPWP supaya tujuannya yaitu untuk meningkatkan wajib pajaknya atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nah, selanjutnya yang ketiga ini meningkatkan jumlah pajak dan jenis pajak. Nah, jadi untuk memperbaiki kondisi perekonomian, contoh dari kebijakan fiskal ini, langkah yang diambil salah satunya adalah dengan menaikkan jumlah pajak dan jenis pajaknya. Dengan menaikkan jumlah pajak, maka otomatis akan meningkatkan penerimaan negara atau income. Selanjutnya yang terakhir itu melakukan pinjaman negara. Nah, selain dari yang tiga ini, nah, bila belum tertutupi penerimaan pemerintah karena akibat terlalu banyaknya pengeluaran, nah maka cara terakhirnya itu dengan melakukan pinjaman negara. Lanjut, tujuan kebijakan fiskal. Nah, jadi tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal ini adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran,
dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan dan perekonomian bangsa. Nah, jadi secara umum tujuan pemerintah ini adalah tujuan kebijakan fiskal ini secara umum untuk menentukan arah dan tujuan sasaran kemana prioritas pembangunan nasional ini. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tujuan pemerintah juga. Yang pertama yaitu tujuan dari kebijakan fiskal dari aspek pemerintah, yaitu yang pertama untuk menurunkan pengangguran. Nah, menurunkan pengangguran ini dengan pendekatan kebijakan fiskal ini seperti apa? Yaitu dilakukan dengan cara membuka kesempatan lowongan pekerjaan melalui kegiatan pemerintah berupa belanja barang, jasa, dan proyek. Nah, atau bisa juga dengan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah, seperti pembangunan rumah-rumah rakyat, BTN, nah atau pembangunan jalan tol. Nah, itu secara tidak langsung akan membuka lowongan pekerjaan. Nah, selanjutnya tujuan yang kedua itu menjaga stabilitas harga. Nah, kalau harganya stabil, maka kondisi perekonomiannya juga akan baik. Nah, selanjutnya yang ketiga ini mendorong investasi melalui insentif pajak pembangunan infrastruktur. Nah, kemudian mengendalikan tingkat inflasi dengan menetapkan kebijakan tarif pajak tertentu. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya. Salah satunya cara mengatasi tingkat inflasi yaitu dengan menetapkan kebijakan tarif pajak tertentu, bisa dinaikkan atau juga bisa diturunkan. Selanjutnya menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis global seperti subsidi, menaikkan batasan penghasilan tidak kena pajak, dan mengendalikan pengeluaran pemerintah. Nah, yang terakhir mendistribusikan pendapatan nasional melalui pengenaan tarif pajak progresif. Nah, apa itu tarif pajak progresif? Nah, jadi tarif pajak progresif ini adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik. Artinya besaran pajaknya itu dinaikkan. Nah, maka kalau besaran pajaknya dinaikkan kan otomatis akan menambah pendapatan dari pemerintah. Nah, ini adalah tarif pajak progresif. Nah, lanjut kita masuk ke instrumen kebijakan fiskal. Nah, sama di kebijakan moneter, di kebijakan fiskal ini namanya juga sama gitu. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan. Nah, kalau di kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif ini, menurut kebijakan fiskal ini kita kan tadi membahas mengenai bagaimana caranya itu mengatasi perekonomian atau meningkatkan perekonomian, yaitu dengan menekan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Nah, tetapi kalau instrumen kebijakan moneter, kebijakan ekspansif dan kontraktif ini perannya yaitu untuk mengatasi jumlah uang beredar yang berlebih. Nah, atau menambah jumlah uang beredar yang kurang, mengatasi inflasi ataupun mengatasi deflasi. Nah, jadi dia tuh punya peran yang berbeda-beda. Namanya mungkin sekilas sama, tapi dia mempunyai peran yang berbeda. Nah, itu adalah tanda kutip yang harus kalian pahami. Nah, yang pertama itu adalah kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif menurut kebijakan fiskal, bukan kebijakan moneter ya. Nah, dikatakan di sini bahwa kebijakan fiskal ekspansif yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah, kemudian meningkatkan pembayaran transfer dan meningkatkan pemungutan pajak. Nah, biasanya kebijakan ini diambil apabila perekonomian berada dalam kondisi pasar tidak mampu memenuhi permintaan masyarakat. Ditandai dengan permintaan agregat atau permintaan keseluruhan, melebihi penawaran dari agregat. Nah, jadi kondisi ini, kondisi fiskal ekspansif ini dilatar belakangi oleh kondisi pasar di mana
permintaannya itu melebihi dari penawarannya. Seperti itu. Permintaan keseluruhannya melebihi dari penawaran keseluruhan. Nah, jadi fokus kebijakan fiskal ekspansif ini adalah kebijakan anggaran defisit. Biasanya kebijakan fiskal ekspansif ini lebih dikenal dengan kebijakan anggaran defisit. Nah, kebijakan anggaran defisit ini adalah kebalikan dari kebijakan anggaran surplus. Nah, kebijakan ini didasarkan atas pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Nah, pengeluaran yang lebih besar dibanding pendapatan biasanya itu bisa diatasi dengan sebuah pinjaman, baik itu pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Nah, jadi keywords dari kebijakan fiskal ekspansif ini yaitu di mana pengeluaran pemerintah itu lebih besar daripada penerimaannya. Nah, kita masuk ke kebijakan fiskal kontraktif. Nah, di sini dikatakan kebijakan fiskal kontraktif itu yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perekonomian dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah, mengurangi pembayaran transfer, dan mengurangi pemungutan pajak. Nah, jadi kalau di ekspansif tadi menambah, nah kalau di sini adalah kebalikannya yaitu mengurangi. Nah, latar belakang dari kebijakan fiskal kontraktif ini diambil apabila perekonomian berada dalam kondisi yang lesu, ditandai dengan tingkat pengangguran tinggi dan pendapatan nasional aktual lebih kecil daripada pendapatan nasional potensial. Nah, jadi kebijakan fiskal kontraktif ini atau kebijakan anggaran surplus adalah kebijakan di mana pemerintah tidak menggunakan seluruh pendapatan untuk pengeluaran sehingga akan menambah tabungan pemerintah. Nah, kebijakan ini akan berfungsi untuk mengatasi inflasi. Nah, kan di sini sudah kita lihat bahwa dengan cara menurunkan pengeluaran semuanya dikurangi di sini. Mengurangi pembayaran transfer, mengurangi pemungutan pajak, menurunkan pengeluaran pemerintah. Nah, ini adalah salah satu dari kebijakan fiskal kontraktif, yaitu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi itu atau memperbaiki kondisi perekonomian itu dengan cara menekan pengeluaran pemerintah. Nah, kalau pengeluaran pemerintah itu ditekan atau dikurangi, yang biasanya 80% dikurangi jadi 50%, nah otomatis itu akan menambah tabungan pemerintah karena uang akan dikembalikan ke kas negara. Nah, otomatis income atau pendapatan pemerintah atau tabungan pemerintah itu akan bertambah. Nah, ini dari kebijakan fiskal kontraktif. Nah, lanjut garis besar kebijakan fiskal itu yang pertama ada kebijakan fiskal defisit di mana pengeluaran pemerintah spending melebihi penerimaannya. Kedua, kebijakan fiskal surplus di mana kebijakan fiskal ini pengeluarannya lebih kecil daripada penerimaannya. Yang terakhir, kebijakan fiskal berimbang di mana kebijakan fiskal ini pengeluarannya sama dengan penerimaannya. Nah, lanjut ke fungsi kebijakan fiskal. Nah, fungsi kebijakan fiskal ini yang pertama ialah ada fungsi alokasi. Nah, dalam fungsi ini kebijakan fiskal berperan aktif mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara lebih maksimal. Nah, dengan adanya fungsi alokasi ini tentu bisa membantu perekonomian secara luas, membantu pemenuhan kebutuhan rakyat secara merata. Jadi, peran dari kebijakan fiskal ini adalah menjalankan fungsi alokasi, yaitu mengalokasikan pendapatan nasional secara merata atau secara luas kepada masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Nah, yang kedua, kebijakan fiskal ini yaitu menjalankan fungsi distribusi di mana
Untuk mencapai fungsi ini, penerapan kebijakan fiskal dapat dimulai dari sistem yang mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan negara. Nah, jadi dalam fungsi distribusi ini harus ada penerapan kebijakan fiskal agar fungsi distribusi ini benar-benar terrealisasi kepada yang lebih membutuhkan. Nah, kita tahu sendiri bahwa pendistribusian pendapatan negara sampai saat ini tuh nggak benar-benar sampai dengan baik atau nggak benar-benar sampai ke rakyat dengan merata. Nah, seperti ada kesenjangan dalam pendapatan nasional. Nah, contohnya saja, contoh fasilitas sarana pembangunan atau fasilitas-fasilitas jalan yang bagus, pembangunan, askes, fasilitas-fasilitas kesehatan. Nah, ini lebih merata atau lebih diutamakan di kota. Nah, kalau di perkampungan kecil kita tahu aksesnya itu susah gitu. Jadi mereka yang di perkampungan kecil itu misalkan mereka membutuhkan lagi sakit nih atau dalam keadaan urgent. Nah, mereka itu harus jauh-jauh ke kota gitu. Untuk menempuh ke sana itu nggak mudah karena akses ke kota itu masih sulit kalau di perkampungan kecil, pedalaman. Nah, jadi fasilitas kesehatan ini contohnya tuh seperti lebih diutamakan di kota. Nah, jadi di sini tadi fungsi kebijakan fiskal agar fungsi distribusi ini bisa berjalan secara maksimal, maka kebijakan fiskal harus memastikan bahwa pendapatan nasional ini sudah terdistribusi dengan baik sampai ke tujuannya. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi stabilisasi. Beberapa faktor yang harus dijaga agar tetap stabil yaitu harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang memadai. Nah, salah satu yang harus dijaga selain inflasi yaitu terdapat dalam fungsi stabilisasi. Nah, peran kebijakan fiskal ini salah satunya mengeluarkan fungsi stabilisasi. Nah, di mana faktor-faktor yang harus dijaga selain inflasi yaitu harga barang kebutuhan pokok. Nah, harga kebutuhan pokok ini kan sering jadi berita utama, di mana salah satunya itu menjadi keluhan dalam masyarakat umum. Nah, jadi untuk mencegah itu, maka fungsi stabilisasi ini harus bisa benar-benar dipastikan oleh kebijakan fiskal agar harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja itu memadai. Karena yang paling dibutuhkan masyarakat itu kan sebenarnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok. Nah, kalau harga barang kebutuhan pokoknya itu standar atau maksimal, maka pertumbuhan ekonomi dan kesempatan itu juga akan memadai. Nah, yang terakhir itu ada fungsi dinamistik. Nah, dalam fungsi ini pemerintah menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju. Nah, kalau kebijakan fiskal ini juga mengeluarkan peran fungsi dinamistik. Nah, di mana fungsi dinamistik ini fokusnya adalah untuk menggerakkan proses pembangunan. Nah, jadi kalau stabilisasi ini tadi kan fungsinya untuk menstabilkan harga pokok. Nah, kalau fungsi distribusi ini yaitu bagaimana cara fungsi distribusi ini atau distribusi pendapatan nasional di negara terdistribusi secara maksimal atau sampai ke tujuannya, sampai ke masyarakat. Nah, fungsi alokasi ini adalah membantu agar teralokasi secara maksimal di masyarakat. Nah, jadi untuk menjalankan fungsi kebijakan fiskal ini ada 4 fungsi yang dikeluarkan oleh kebijakan fiskal untuk membantu perekonomian negara atau memperbaiki perekonomian negara. Nah, yang terakhir yaitu peran dari kebijakan fiskal. Nah, kalau kita sudah membahas fungsinya, yang terakhir itu kita akan membahas peran dari kebijakan fiskal. Nah, yang pertama itu adalah peran dari kebijakan fiskal mengatasi defisit anggaran pendapatan atau belanja negara.
Nah, kalau kita membahas defisit anggaran ini artinya pengeluaran pemerintah yang lebih besar daripada penerimaan pemerintah. Nah, jadi defisit anggaran ini artinya pengeluaran yang lebih besar daripada penerimaan. Nah, defisit anggaran yang semakin lama atau sangat lama itu otomatis akan mengakibatkan perekonomian itu jadi goncang. Nah, kalau perekonomiannya goncang, maka akan mengakibatkan inflasi. Nah, kalau inflasi itu kan dimana kita ketahui uang beredar itu banyak. Nah, tapi kebutuhannya itu yang sedikit. Nah, selain mengakibatkan inflasi, defisit anggaran ini juga akan meningkatkan utang negara. Nah, dimana kan kita tahu perbelanjaan negara itu banyak daripada penerimaannya. Nah, jadi untuk menutupi pengeluaran itu atau belanja negara, maka ditutup dengan melakukan pinjaman, bisa peminjaman dalam negeri ataupun peminjaman luar negeri. Nah, ini adalah defisit anggaran. Yang kedua, mengatasi stabilisasi ekonomi makro yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan kesempatan kerja. Nah, ini fungsi stabilisasi ini berada di ini ya, udah kita bahas di fungsi kebijakan fiskal. Nah, nomor 2 ini dijalankan oleh fungsi stabilisasi. Nah, yang ketiga, mengukur jumlah uang yang beredar namun lebih menekankan pada peraturan pendapatan dan perbelanjaan negara. Nah, jadi kalau di kebijakan moneter kita itu kan mengukur jumlah uang beredar itu, nah salah satunya itu dengan cara menjual surat-surat berharga, nah atau menarik kembali uang beredar. Nah, kalau di sini cara untuk mengatasi atau mengukur jumlah uang beredar itu yaitu fokusnya dengan peraturan pendapatan dan perbelanjaan negara. Nah, bisa mengurangi pengeluarannya sehingga akan menambah pendapatannya. Nah, yang terakhir, kebijakan fiskal ini berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran. Nah, jadi di sini terlihat perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kalau di kebijakan fiskal ini fokusnya yaitu berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran pemerintah. Nah, jadi kesimpulan dari kebijakan fiskal ini yaitu akan berkaitan untuk memperbaiki perekonomian itu akan selalu berkaitan dengan anggaran belanja negara atau APBN. Nah, baiklah, sekian dari materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.